Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjaga, menolong, dan memberkati kita sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kehidupan saya. Dan saya berdoa kiranya setiap kita yang mendengar dan menyaksikan bahkan membaca firman Tuhan ini, saya juga berdoa supaya setiap kita pasti akan diberkati dan diteguhkan iman kita oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, salah satu keistimewaan kita, salah satu hak yang kita dapatkan ketika kita menjadi anak Allah adalah kita punya hak untuk meminta apapun juga kepada Bapa di surga. Kalau kita mau menghitung berapa banyak permintaan-permintaan kita, ada begitu banyak permohonan-permohonan kita yang kita naikkan lewat doa-doa kita, mungkin tidak terhitung banyaknya. Karena hampir setiap kali kita berdoa, doa kita itu dipenuhi dengan permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan. Tapi itu tidak salah, karena itu adalah hak kita sebagai anak Tuhan. Ada permintaan kita tuh, doa kita itu yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tapi ada juga doa kita itu, permintaan kita itu, permohonan kita itu yang masih dalam proses. Dan saya percaya itu semuanya nanti pasti akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Namun kesempatan yang indah hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak punya hak untuk meminta sesuatu kepada Bapa di surga, kita sebagai anak punya hal yang istimewa. Kita boleh meminta apapun saja kepada Bapa di surga. Dan kerinduan hatinya kita, kemauannya kita, keinginannya kita, sebisa mungkin kalau Tuhan mau, kita ingin bahwa permintaan kita itu segera dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Namun pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama, kalau kita ada sebagai anak memiliki permintaan, memiliki permohonan, dan kita rindu permohonan kita itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa Bapa kita di surga juga memiliki permintaan terhadap kita? Dia juga sebagai Bapa, sebagai Allah, punya permintaan kepada kita. Kalau permintaan kita sebagai anak, Bapa lah yang akan mengabulkannya. Tapi permintaan Bapa, siapakah yang mengabulkannya? Kalau saya renungkan firman Tuhan ini, permintaan Bapa di surga, permintaan Tuhan kita kepada kita, kitalah sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang kudusnya, sebagai gerejanya yang akan mengabulkan permintaan Bapa di surga. Nah, apa yang menjadi permintaan Bapa kepada kita? Apa yang menjadi permintaan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang Kristen, sebagai gerejanya? Nah, saya akan bacakan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sekali lagi saya katakan, kalau kita sebagai anak, sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, memanjatkan permohonan, meminta sesuatu kepada Bapa di surga, kita yakin, kita percaya, dan kita ingin agar permintaan kita itu sesegera mungkin akan dijawab dan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita memikirkan sesuatu tentang permintaan Bapa kepada kita? Bapa di surga juga, Tuhan kita juga pernah meminta sesuatu kepada kita. Memang dalam kitab Ulangan pasal 10 ini ditujukan kepada bangsa Israel secara khusus. Tapi ini saya katakan kepada kita, bahwa Bapa di surga, bahwa Tuhan kita juga meminta hal yang sama kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya hari ini. Apakah yang Tuhan minta kepada kita? Yang pertama dikatakan begini, apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Yang pertama, takut akan Tuhan. Jadi yang Tuhan minta kepada kita adalah
jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan sama seperti kita takut kepada yang lain, tapi takut akan Tuhan seperti Alkitab katakan, takut akan Tuhan adalah ketika kita berani percaya dan tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Dia. Itulah sikap yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, yang takut akan Tuhan pasti akan menjauhi kejahatan. Yang kedua, apa yang Tuhan minta dari kita adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kita sebagai anak Tuhan harus hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab ini. Inilah petunjuk yang Tuhan berikan sebagai pedoman kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan, sesuai dengan perintah Tuhan, berarti kita sudah mengabulkan permintaan Bapa kita di surga. Yang ketiga, apa yang Tuhan minta daripada kita? Mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah kita mentaati firman-Nya, mentaati perkataannya. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, dikatakan begini bahwa kita harus beribadah kepadanya. Nah, hal inilah yang masih banyak sekali orang Kristen sendiri cuek dengan permintaan Bapa ini. Bapa di surga, Tuhan kita hanya meminta kepada kita supaya kita beribadah kepadanya. Ya, dalam 1 Timotius pasal 4 juga dicatat bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang kelima, dikatakan bahwa berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu, kata firman Tuhan. Berarti ada 5 hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan minta kepada kita. Kalau permintaan kita ada begitu banyak sekali, dan kita rindu permintaan kita itu harus dikabulkan oleh Bapa di surga. Tapi pada malam hari ini, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sudahkah saya sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, pernah berpikir untuk mengabulkan permintaan Bapa di surga? Apa permintaannya kepada kita? 5 hal ini tadi. Takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan berpegang kepada perintah yang telah disampaikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, segala permintaan kita, segala permohonan kita, segala doa kita, kita rindu hal itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Tapi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama, mari kita sebagai anak Tuhan juga, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang kudus, sebagai umat-umat pilihannya, marilah kita juga memiliki tanggung jawab, memiliki beban, agar kita juga bisa mengabulkan permintaan Bapa, permintaan Tuhan kita Yesus Kristus. Agar terjadi keseimbangan antara permohonan kita sebagai anak dengan permohonan Dia sebagai Bapa. Kalau kita sadar rindu untuk semua permintaan kita, semua permohonan kita dikabulkan oleh Bapa di surga, saya terlalu yakin Bapa di surga juga rindu agar apa yang diminta Tuhan kepada kita itu kita kabulkan lewat mengikuti semua apa yang Tuhan minta kepada kita. Tidak terlalu sulit. Kalau permintaan kita sampaikan kepada Bapa di surga, itu untuk kepentingan kita. Tapi apa yang Bapa minta kepada kita, itu juga untuk kepentingan kita. Karena apa yang dikatakan di sini, bahwa supaya baik keadaanmu. Jadi permintaan Bapa juga kepada kita, tujuannya untuk kebaikan kita. Padahal permintaan kita kepada Bapa itu untuk kepentingan kita. Jadi semuanya permintaan kita maupun permintaan Bapa di surga itu sama-sama tujuannya untuk kebaikan kita. Itu sebabnya pada saat ini saya berdoa supaya setiap kita, umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya dimanapun berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama punya hati, punya pemikiran yang sama, untuk kita juga berjuang, untuk kita juga berusaha mengabulkan permintaan Bapa yang di surga. 5 hal ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau dibandingkan dengan semua permintaan kita, tidak terbandingkan. Tapi
yang Tuhan inginkan bukan soal banyak sedikitnya permintaan, tapi yang Tuhan ingin bagaimana supaya setiap kita belajar untuk mengabulkan permintaan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.